seorang teman dekat berencana untuk bunuh diri bersama. Namun ketika salah satu dari mereka menarik pelatuknya, sekarang giliran orang lain. Melihat sahabatnya berlumuran darah membuatnya takut. Kemudian berbalik dan lari. Namun gadis itu tidak menyangka hal itu, karena dia tidak menepati janjinya. 20 tahun kemudian, seorang teman dekat berubah menjadi iblis. Menemukan keluarganya untuk membalas dendam. Ip dan Boum awalnya adalah dua wanita kaya. Keduanya tumbuh bersama, karena untuk bersaksi tentang persahabatan mereka. Kedua orang tuanya menggunakan nama mereka untuk membangun gedung tinggi. Duanya meninggalkan jejak persahabatan mereka di dinding. Tapi saya tidak menyangka hal itu akan terjadi. Pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan dunia. Real estate di Thailand sangat terpengaruh. Dua keluarga bangkrut satu demi satu. Masih ada sisa hutang yang sangat besar. Bangunan yang membuktikan persahabatan mereka menjadi tempat terbengkalai. Ayah Ip menyalahkan kebangkrutan Ip. Setiap hari dia memukul dan memarahinya. Begitu pula ayah Boum, berbicara pada diriku sendiri sepanjang hari. Jelas sekali penderita skizofrenia. Ujung-ujungnya Ip tidak tahan dipukuli setiap hari. Jadi dia membuat janji dengan Boum untuk melompat dari gedung dan bunuh diri. Setelah persiapan penuh, keduanya berangkat bersama. Bahkan setelah pergi ke dunia bawah, kami masih berteman dekat. Setelah menyelesaikan janji dengan Boum, Ip tidak ragu-ragu dan menarik pelatuknya. Berbaring di genangan darah, Boum melihat tubuh Ip seperti itu dan ingin mundur. Dia tidak pernah mengira kematian akan begitu menakutkan. Akibatnya, dia mengingkari janjinya dan terus hidup sendiri. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Boum mengambil alih reruntuhan yang ditinggalkan ayahnya. Karir saya tidak hanya berkembang pesat, juga melahirkan seorang putri cantik, Belle. Ulang tahun Belle yang ke-15 sebentar lagi. Boum mulai membangun kembali gedung lama. Salah satunya sebagai hadiah untuk Belle. Pada saat yang sama, ia memenuhi keinginan masa kecilnya. Karena aku tidak ingin merepotkan ibuku tentang urusan bisnis. Belle berjalan mengitari gedung. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai ke tempat di mana Ip bunuh diri di masa lalu. Sidik jari di dinding menarik perhatian gadis itu. Itu adalah sidik jari persahabatan lama Ip dan Boum. Belle sangat tertarik dengan sidik jari ini. Segera mengeluarkan pulpen dan meninggalkan namanya. Saat ini, pintu belakang perlahan terbuka. Angin negatif bertiup. Ada suara aneh di dalam. Belle penasaran dan masuk ke dalam untuk melihat. Di dalamnya ada tambalan gelap. Gadis itu menyalakan flashnya. Suatu hal yang menakutkan telah terjadi. Ruangan itu kosong, tapi telepon mengenali wajah. Ruangan itu jelas kosong. Telepon mengenali sebuah wajah lagi. Sedikit penasaran, Belle mengangkat teleponnya lagi. Saat ini, posisi pengenalan wajah bergerak. Tiba-tiba Boum menelepon. Saat Belle ingin pergi, kemudian saya menemukan pagar di tanah. Di atas adalah foto yang pudar. Tapi Belle tidak mengetahui hal itu. Pemilik pagar bunuh diri di sini. Karena penasaran, saya membawanya pulang. Tapi dia tidak tahu dia telah membawa pulang hantu itu. Belle menemukan bahwa pagar masih bisa dimulai. Masih banyak dialog yang tersisa. Sepertinya itu adalah percakapan antara dua gadis muda. Awalnya Belle selalu tertawa setiap kali menontonnya. Tapi rasanya tidak enak, akhirnya mengerti apa yang terjadi di pagar. Dua gadis muda berencana untuk bunuh diri. Ketahuilah bahwa itu adalah peninggalan orang mati. Belle merasa sedikit tidak beruntung. Segera membuang beberapa tong sampah. Tapi menyingkirkan hantu yang menempel itu sangat mudah. Benar saja, sesuatu terjadi malam itu. Boum terbangun oleh suara aneh. Melihat keluar, ada orang yang lewat. Dia pikir itu Belle, jadi dia berdiri untuk melihat. Ketika saya sampai di ruang tamu, saya menemukan barang-barang berjatuhan di atas meja. Sepertinya baru saja terjadi pertempuran hebat. Tiba-tiba terdengar tawa aneh. Boum menemukan tawa datang dari lemari. Jadi saya membuka lemari dan melihatnya. Boum mengira ada orang jahat yang menyelinap ke dalam rumah. Segera berlari menuju kamar putri. Beritahu putri Anda untuk menelepon polisi. Namun polisi melakukan pencarian selama beberapa waktu. Tidak mendeteksi siapapun yang menerobos masuk. Lihat grafiti lagi di dinding di lorong. Yang lain tidak mengerti, tapi Boum mengenali kedua sidik jari itu. Karena inilah yang pernah dia dan Ip gambar. Saat itu, keduanya sepakat untuk bunuh diri. Boum, sebaliknya, tidak menepati janjinya. Mobil itu ternyata adalah teman mati yang tidak peduli. Berubah menjadi hantu untuk menemukanku. Saat polisi memeriksa kamera, lalu Boum kaget. Ternyata itu adalah mahakarya Belle. Di kamera Belle muncul di lorong. Sepertinya ada yang menelepon. Selanjutnya, tangannya sepertinya sedang menarik seseorang. Mari kita menggambar tanda di dinding bersama-sama. Boum sangat yakin bahwa Ip akan datang mencarinya.
Malam itu sesuatu yang menakutkan terjadi lagi. Bow melihat dari kamera ada orang lain di dalam selimut putrinya. Merangkak di Belle. Dia segera berlari menuju kamar putrinya. Dia menarik selimutnya. Belle sudah pergi. Saat Bow merasa ragu, lalu aku melihat Belle memberi isyarat seolah mengundang tamu masuk. Saya dengar ponsel bisa merekam hantu. Dia segera membuka ponselnya. Belle duduk di sofa dan mengucapkan beberapa kata aneh. Aku tahu berapa umur ibumu. Apakah kamu kesepian? Apakah kamu ingin membawaku ke sana? Bow melihat ke arah yang dilihat putrinya. Tidak ada seorang pun di kursi itu. Tapi Belle tidak terlihat. Bow memindahkan ponselnya untuk menemukannya. Tiba-tiba saya menemukan ada seseorang di kursi. Mengapa kamu berdiri di sana? Bow mengerti bahwa putrinya tidak sedang berbicara dengannya. Dia berdiri diam, tidak berani bergerak. Aku takut hantu akan muncul. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu terdengarlah nyanyian Belle, tapi juga menyanyikan lagu kesukaan Ip. Saat Bow berlari, Belle sedang duduk di tepi. Sedikit lagi dan kamu akan terjatuh dari lantai. Beruntung, Bow membalas pelukan putrinya. Karena untuk melindungi putriku, Bow sampai di tempat Ip bunuh diri. Mempersembahkan kurban untuk meminta maaf pada hantu Ip. Di belakangku angin sepoi-sepoi bertiup. Pengorbanan itu terpesona. Jelas Ip tidak menerima permintaan maaf tersebut. Ketika Bow pergi, seorang anak laki-laki melihatnya dan panik. Melihat situasi ini, Bow bertanya pada anak laki-laki itu apa yang dilihatnya. Itu selalu di belakangku. Pada saat yang sama, Belle tinggal di rumah dan membuka tirai. Kemudian lilitkan di leher Anda. Kaki mendorong kursi di bawahnya keluar. Segera saya merasa kesulitan bernapas. Beruntung batang gorden langsung terjatuh. Belle baru saja mendapatkan hidupnya kembali. Tampaknya mustahil untuk disembunyikan. Bow hanya bisa menceritakan semua cerita lama kepada Belle, dan hancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Ip. Dalam beberapa hari ini akan menjadi ulang tahun Belle yang ke-15. Tahun itu Ip bunuh diri pada usia 15 tahun. Tampaknya Ip bertekad menyalahkan kesalahan Bow pada Belle. Karena agar putriku bisa terus hidup, Bow mengambil keputusan. Tahun itu dia mengkhianati janjinya. Jadi sekarang aku akan melunasi hutang Ip. Namun Ip tidak ingin membiarkan Bow mati. Persetan denganmu, karena target Ip adalah Belle. Selamat ulang tahun. Belle berhenti. Bow mengarahkan pistolnya tepat ke dirinya sendiri. Lalu segera menarik pelatuknya. Rupanya pistolnya terisi penuh. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Persetan denganmu. Bukannya dia tidak ingin mati. Temannya yang berubah menjadi hantu tidak ingin dia mati. 20 tahun lalu, dia dan sahabatnya setuju untuk bunuh diri. Namun setelah Ip menarik pelatuknya, Bow ketakutan lagi. Jadi ingkari janjimu dan teruslah hidup sendiri. Kini sahabatnya berubah menjadi hantu dan datang mencarinya. Bow awalnya ingin bunuh diri. Memenuhi janji lama. Tapi orang yang Ip ingin balas dendam bukanlah dia. Itu putrinya. Belle berumur 15 tahun. Bagaimana bisa Bow, sebagai seorang ibu, membiarkan putrinya meninggal? Dia mendatangi anak laki-laki bermata yin dan yang. Ingin bernegosiasi dengan Ip melalui bocah itu. Baru saja memasuki gedung, anak laki-laki itu melihat ke sana. Karena di mata anak laki-laki itu, ada hantu yang duduk di sana. Mengikuti instruksi Ip, keduanya pergi ke lantai. Gunakan senter untuk bersinar. Sebuah bayangan muncul di dinding. Bow menyuruh anak itu menyampaikan pesan itu kembali ke roh Ip. Jika ada sesuatu yang ditujukan padamu, jangan mempersulit putrinya. Tapi Ip membidik Belle, tidak mendengarkan Bow sama sekali. Bow juga tidak mudah untuk digoda. Dia mengambil batu itu dan menabrak bayangan itu. Jika ada sesuatu yang menimpaku, jangan sakiti putrimu. Lalu tangan itu meremas leher bocah itu, menggantung di udara, lalu melemparkannya ke bawah dengan keras. Melewati masa yang mengerikan ini, anak laki-laki itu sangat ketakutan. Menolak membantu Bow menyampaikan pesan tersebut. Anakmu pasti sudah mati. Tidak mungkin, putriku tidak akan mati. Putriku tidak akan mati. Berdoa tidak berhasil. Bunuh diri juga tidak diperbolehkan. Bow marah. Dia pergi ke rumah ibu Ip. Jika kamu ingin membunuh anakku, kalau begitu aku akan membunuh ibumu. Bow mengarahkan pistolnya ke ibu Ip. Tapi tidak bisa keluar. Dia dengan marah melemparkan guci abu Ip dan memecahkannya. Hanya bayangan yang muncul. Hantu Ip benar-benar ada di sini. Bow mengarahkan pistolnya dengan nada mengancam.
Namun bayangan itu tidak merespon. Pada akhirnya, Boom masih belum bisa beraksi. Duduklah di tanah. Demi putrinya, dia melakukan segalanya. Tapi tidak ada hasil. Saat dia berbicara, dia pingsan. Ternyata Belle tahu ibunya akan mempertaruhkan nyawanya bersama Eve. Jadi diam-diam aku memasukkan obat penenang ke dalam kopiku. Belle mengorbankan dirinya untuk melindungi ibunya. Apa kamu di sana? Kesalahan yang dilakukan ibuku, akan aku tanggung. Bibi, bawa aku pergi. Maafkan ibumu. Saat Boom bangun, kamar gadis itu penuh dengan sidik jari yang berdarah. Belle tidak ada di kamar. Sepertinya Eve membawa gadis itu pergi. Boom berlari ke gedung itu. Benar saja, gadis itu berdiri tegak. Boom mengejar sosok putrinya. Akhirnya sampai di tempat Eve bunuh diri. Kali ini, Belle mengarahkan pistolnya dan bersiap menarik pelatuknya. Boom ingin menghentikannya, namun dia terjatuh dari tangga. Saat tidak sadarkan diri, dia melihat Eve memegang tangan Belle berdiri tinggi. Berkedip sekali, hanya Belle yang tersisa. Belle mengarahkan pistol ke dagunya. Di bawah pengawasan ibunya, dia menarik pelatuknya. Tepat pada hari ulang tahun Belle yang ke-15. Boom menangis dengan sedihnya. Hanya setelah kehilangan putrinya barulah dia memahami prinsip moral. Sebagai manusia, kita harus menepati janji kita. Film berakhir di sini. Saya reviewernya, film selanjutnya lebih spesial lagi.